Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. baik. Sehat semua ya, alhamdulillah ya. Semangat semuanya ya. Semangat, Bu. Nih, Semangat, Bu. Oke, siap. PPKN? Sadar hukum. Oke, terima kasih. Semuanya udah siap ya. Bukunya disiapkan semuanya ya. Silakan Yuda pimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Kita dapat bertemu kembali di hari ini. Mudah-mudahan semua sehat ya. Sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional tanah air. Supaya kita ada sikap nasionalismenya ya. Siap, Bu. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Dalam tanah air, di sini kalian bisa menyimpulkan lagu ini menciptakan tentang apa? Kecintaan terhadap tanah air. Kecintaan kita terhadap tanah air. Masih ingat untuk pembelajaran kemarin? Minggu kemarin yaitu tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Hari ini kita akan membahas tentang kalau hak dan kewajiban itu pasti ada yang mematuhi dan ada yang Tidak dipatuhi. melanggar atau tidak dipatuhi ya. Sekarang pembelajarannya yaitu ada kaitannya tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, sudah paham semua untuk pembelajaran kemarin dan yang akan disampaikan sekarang ya? Udah siap semua belajar? Udah, Bu. Ada yang bisa menyebutkan tujuan pembelajaran? Oke. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menunjukkan sikap toleransi, disiplin, dan tanggung jawab dengan baik sebagai bentuk upaya pencegahan pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban. Oke, terima kasih Haikal. Kita masih di bab 1, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Ada yang tahu tentang hak itu apa? Hak itu hak yang melekat pada diri manusia sejak diciptakannya manusia. Maksudnya hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Jadi hak asasi itu dari kapan sih? Dari terciptanya manusia. Berarti dari mulai kandungan ya sampai meninggalnya manusia. Di sini ada kasus pelanggaran hak warga negara. Yang pertama, di sini ada pendidikan tidak merata ya. Kenapa disebut tidak merata? Karena tidak semua warga Indonesia ini mendapatkan pendidikan yang layak dan serata ya. Tidak rata semua ya. Misalkan di Pulau Jawa sama di Kalimantan merata nggak? Yang kalian tahu di informasi internet merata nggak? Tidak merata, Bu. Tidak merata, Bu. Belum ya, belum merata. Kayak sekarang pembelajaran daring aja ya, itu tidak merata. Mereka itu terkendala dan tidak adanya listrik. Karena kalau internet itu butuh listrik dan listriknya pun itu tidak memadai. Tidak semua warga Indonesia itu ada listrik ya. Yang kedua, munculnya ketidakadilan hukum. Ya, di sini munculnya ketidakadilan hukum ya. Seperti misalkan yang korupsi ya sama yang pencuri motor. Yang korupsi misalkan dia hanya di penjara minimal misalkan 2 tahun. Yang maling sepeda motor sama. Menurut kalian setara nggak seperti itu? Adil nggak seperti itu? Tidak kan? Adil. Tapi yang lebih parah itu biasanya yang maling
motor sampai dia di babak belur, dipukulin. Kalau korupsi kan tidak, ya. Yang ketiga, menciptakan kegaduhan di perpustakaan. Kegaduhan itu apa? Ada yang tahu? Yang suka onar, yang suka berisik, ya di sini. Nah, tidak mendapatkan kesempatan memilih, ya. Masih banyak warga Indonesia itu yang tidak memilih, seperti misalkan pemilihan presiden, ya, waktu pemilihan Pak Jokowi dan wakilnya yaitu siapa? Wakil presiden negara kita siapa? Halo? Bapak Ma'ruf Amin. Bapak Ma'ruf Amin, ya. Nah, di sini berarti semua warga negara itu harus berhak memilih, bahkan sampai ada anehnya surat pemilihannya itu tidak ada, tidak terdaftar, ya. Yang kelima yaitu banyaknya anak di bawah umur yang harus mencari penghasilan. Kita sudah terlihat, sudah tidak jarang misalkan yang di bawah umur ini mencari nafkah, misalkan jualan cilok. Ada yang pernah lihat yang seperti itu? Misalkan anak di bawah umur mencari mengelap-ngelap kacanya itu di lampu merah. Ada yang seperti itu? Ada, kan? Bu. Ada, ya. Ada, Bu. Ya. Di sini berarti banyak anak di bawah umur yang harus mencari penghasilan karena tuntutan untuk mendapatkan sesuap nasi atau untuk pendidikan mereka, ya. Tingginya angka pengangguran, ya. Di Indonesia ini menjadi PR Indonesia, tingginya angka pengangguran, ya. Nah, yang ketujuh, pelanggaran hak cipta. Hak cipta orang lain itu dikopi oleh yang lain tanpa seizin, ya. Nah, di sini ini untuk kalian tanya jawab, nanti ada kasus pelanggaran hak dan kewajiban sebagai warga negara. Teman-teman, kayaknya mana itu terlalu ngejreng deh. Bisa-bisa hawanya jadi panas. Bukan gabut, kami butuh pendapatmu. Enggak, pendapatmu tuh receh. Di sana ada contoh pelanggaran hak dan pengingkaran sebagai warga negara. Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Boleh, Pak? Kebebasan berpendapat telah diatur dan ditulis dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28G ayat 3 yang menyatakan setiap orang berhak dan kebebasan berserikat, berkumpul, mengumpulkan pendapat. Kemerdekaan berpendapat merupakan sebagian dari hak asasi manusia. Harusnya memperbolehkan mengemukakan pendapatnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Sekarang kalian berdiskusi, ya, antar kelompok melalui WhatsApp grup. Hasil kalian kirim ke GCR dengan kelompok masing-masing. Berdiskusi tentang hak dan pengingkaran kewajiban. Sepele, nyawa seorang anak bisa hilang di tangan temannya sendiri. Yang lebih miris, hal seperti ini justru terjadi di lingkungan sekolah sendiri. Hak anak untuk mendapatkan pengawasan pun terabaikan. Seperti yang tadi, ya, viral di mana-mana video sedang duel kembali menggegerkan dunia pendidikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 mengenai video kekerasan di lingkungan sekolah sehingga terjadinya kematian kelas 2 SD. Menurut saya kasus ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua, kurangnya didikan tentang sopan santun dan menghargai sesama. Oleh karena itu, ada baiknya sejak dini kita harus mencontohkan perilaku baik terhadap anak baik di lingkungan rumah maupun di sekolah, sehingga hal tersebut tidak terjadi lagi, Bu.
Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Ada pertanyaan untuk kelompok lain? Tidak ada ya. Kesimpulannya, hak anak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan perlindungan, dan hak mendapatkan pengawasan. Sekarang untuk diskusi kalian kirimkan ke GCR evaluasi yang sudah saya sediakan. Di GCR kerjakan ya, nanti akan muncul nilai kalian langsung ya. Ada yang ditanyakan dalam pembelajaran ini? Sudah paham Tidak, semua? Saya Bu, saya. Sudah, Bu. Boleh. Bu, bagaimana sih cara menumbuhkan rasa kesadaran akan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik? Pertama, kita sadar bahwa itu ada peraturan, sadar diri, sadar hukum. Nah, berarti banyak kalau misalkan hak dan pengingkaran kewajiban biasanya itu dari pendidikan ya, dari pendidikan. Yang pertama itu keluarga, yang kedua masyarakat, yang ketiga sekolah. Simpulannya, hak warga negara merupakan segala sesuatu yang diperoleh oleh warga negara dari pemerintah. Contoh kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sebagai warga negara, kita tentu mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Menyebutkan manfaat kita belajar pengingkaran hak dan kewajiban. Jadi tujuan kita mempelajari tentang materi hal-hal pengingkaran kewajiban, terus hak kita sebagai warga negara itu agar menumbuhkan rasa bertanggung jawab akan kewajiban kita sebagai warga negara, dan kita harus tahu juga apa aja hak kita sebagai warga negara, sebagai manusia, yang khususnya manusia sosial. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Menambahkan sedikit, manfaatnya hukum adalah nilai tertinggi yang dijunjung negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak perlindungan hukum wajib didapatkan oleh warga negara Indonesia keseluruhannya agar merasa nyaman negaranya atau warga negaranya dan damai di dalam kehidupan sehari-hari. Jika tadi kita belajar tentang kasus pelanggaran hak dan kewajiban, minggu depan kita akan membicarakan penanganan pelanggaran hak dan kewajiban. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita nyanyikan dulu lagu dari Maluku. Langit biru terlihat semu warna hijau biru dan semu, jarak jauh tumbuhkan rindu ingin selalu dekat denganmu. Dari mana datangnya lintah dari gunung turun ke kali, dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Angin rasa sayang sayangi, lihat dari jauh rasa sayang sayangi, rasa sayangi. Lagu Rasa Sayangi dari Maluku. Nah, supaya kita tahu budaya Indonesia itu ya. Kenapa enggak daerah yang Sunda, Jawa Barat? Karena kita harus tahu dan membudayakan budaya kita sendiri. Siapa sih yang harus mengekspos itu selain kita sendiri? Ya, mohon maaf dari awal sampai sekarang ada kesalahan kata, ada kata-kata yang tidak diinginkan ya oleh saya. Mudah-mudahan dalam pembelajaran ini kita bermanfaat. Salah dan lebihnya mohon maaf ya. Boleh, mungkin itu saja yang saya sampaikan ya. Setelah mengakhiri pembelajaran, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita berdoa semoga ilmunya bermanfaat. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Saya izin untuk live ya. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.